Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Sekjen PBNU tadi, sebaiknya habis ini saya langsung salam penutup saja. Tapi untuk menghormati Ketua Umum P3 dan kader-kader P3 yang hadir di sini, saya akan tambahkan sedikit. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya sangat berterima kasih, ini saya yang sangat berterima kasih bahwa saya diajak untuk ikut tabarruk pertama-tama di dalam haul kelima yang mulia Allahyarham Kiai Hasyim Muzadi. Terima kasih Kiai Nafi sudah menerima kami. Kalau kita dengar, saya melihat Kiai Nafi bicara tadi ini yang terbayang-bayang sudah Kiai Hasyim saja. Sudah agak mirip gesturnya, terutama ketika menyebut harlah dan harfat tadi. Itu khas Kiai Hasyim Muzadi. Kiai Hasyim Muzadi ini tokoh yang luar biasa penting bagi Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama berhutang begitu banyak kepada jasa-jasa Kiai Hasyim Muzadi. Paling tidak saya bisa menyebut dua hal. Di antara banyak jasa-jasa besar lain dari Kiai Hasyim Muzadi untuk Nahdlatul Ulama ini. Yang pertama adalah Kiai Hasyim Muzadi dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah berhasil membangun konsolidasi yang lebih kuat di dalam jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia. Dan lebih istimewa lagi, itu beliau lakukan di tengah-tengah masa-masa pancaroba yang paling dinamis dan paling tidak berketentuan, yaitu pada 10 tahun pertama dari era reformasi ini. Ini luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan, sesungguhnya kemampuan Kiai Hasyim yang luar biasa di dalam membangun konsolidasi organisasi ini berakar pada satu hal yang harus menjadi teladan bagi semua kader Nahdlatul Ulama kapanpun juga di seluruh Indonesia ini. Kiai Hasyim ini adalah kader Nahdlatul Ulama par excellence. Kalau orang tanya kader Nahdlatul Ulama itu bentuknya harus macam apa, kualitasnya harus macam apa, kita bisa tegas katakan bahwa harus seperti Kiai Hasyim Muzadi. Kiai Hasyim bergelut dalam khidmah di dalam Nahdlatul Ulama nyaris seumur hidup beliau. Dan beliau memulainya dari paling dasar. Beliau mulai sebagai ketua ranting, kemudian ketua PAC Ansor, kemudian ketua cabang
Malang, lalu ketua PWNU Jawa Timur, baru kemudian ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini luar biasa. Sampai hari ini tidak ada di dalam catatan sejarah seorang kader yang melalui bentangan khidmah begitu lengkap lebih dari Kiai Hasyim Muzadi. Pergulatan beliau yang lengkap inilah yang kemudian memupuk kapasitas beliau di dalam melakukan konsolidasi organisasi. Kenapa beliau sukses dalam konsolidasi? Karena beliau paling tahu bagaimana dinamika kepengurusan, dinamika kader Nahdlatul Ulama ini dari pusat sampai ke tingkat yang paling bawah. Kita semua, walaupun sebetulnya makom kita adalah tabarruk saja kepada beliau, tapi mudah-mudahan doa kita, bacaan-bacaan yang kita hadiahkan semoga sungguh menjadi manfaat buat almarhum Al-Maghfurlah Kiai Hasyim Muzadi. Kita berdoa juga semoga Nyai Mutammimah Hasyim yang baru saja berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh, semoga dikaruniai lindungan Allah senantiasa di dalam perjalanan beliau hingga kembali ke kediaman nanti dan berhasil memperoleh melaksanakan umroh yang mabrurah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, kalau tadi Ketua Umum DPP P3 menyebut tentang kembali pulang, MC juga menyatakan jalan pulang ke Ka'bah. Saya sebetulnya ingin mengusulkan artikulasi yang agak berbeda. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peradaban hanya mampu dibangun dengan melihat masa depan. Siapapun aktor yang ingin berperan di dalam pembangunan peradaban harus berpikir tentang masa depan. Nah, jadi supaya tidak berdele-dele saya bicara. Selama ini Bapak Ibu yang saya hormati, pertama bahwa Partai Persatuan Bangunan ini sudah menyatakan diri sebagai partai Islam. Nah, selanjutnya persoalannya adalah bagaimana kita memaknai Islam. Selama ini kebanyakan orang cenderung berpikir tentang Islam sebagai seperangkat nilai-nilai, sebagai satu paket nilai-nilai dan simbol-simbol yang harus diterima dan diikuti. Itulah sebabnya ketika Nahdlatul Ulama tempo hari mengartikulasikan kampanye yang diberi tagline Islam Nusantara, banyak orang menuduh kita mau bikin paket Islam yang baru. Semata-mata karena banyak orang cenderung berpikir
melihat Islam sebagai paket nilai-nilai, sebagai satu perangkat nilai-nilai dan simbol-simbol yang harus diadopsi, yang harus dipegang dan dipertahankan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran yang saya peroleh dari guru-guru saya, termasuk antara lain dari Almaghfurlah yang mulia Kiai Maimun Zubair, dari Almaghfurlah Kiai Abdurrahman Wahid, dan dari beliau-beliau melalui sanad beliau-beliau dari guru beliau Kiai Abdul Wahab Hasbullah, bahwa kita bisa memandang Islam ini dengan cara pandang yang berbeda. Kita bisa memahami Islam pada dimensi yang berbeda, yaitu bahwa Islam adalah peradaban. Kalau kita berpikir tentang Islam sebagai peradaban, maka kita berpikir tentang seluruh bangunan kehidupan kemasyarakatan, mulai dari kehidupan budaya, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, sampai dengan kehidupan politiknya. Dan bangunan peradaban yang terbentuk sebagai hasil dari pergulatan Islam ini bisa tumbuh dengan model yang berbeda-beda dari zaman ke zaman. Kita tahu bahwa kita pernah punya peradaban Umayyah yang kemudian digantikan oleh peradaban Abbasiyah. Dan kita tahu bahwa model Umayyah dan model Abbasiyah itu berbeda. Dari Abbasiyah ke Utsmaniyah, kita tahu ini juga model yang berbeda. Tapi semuanya Islam, karena merupakan hasil dari energi Islam. Nah, energi Islam ini bisa mencakup seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat Islam itu sendiri, semuanya. Ya bukan hanya ulamanya saja, ya ulamanya, ya pedagangnya, ya politisi-politisinya, termasuk copet-copetnya. Karena ini bangunan peradaban yang mencakup seluruh masyarakat. Karena orang Islam itu sendiri, orang mukmin itu sendiri yang tidak semuanya bersih dari maksiat, ada saja maksiatnya. Saya sendiri ini maksiat ini ya pagi sore lancar gitu. Tapi semuanya mukmin. Dan maksiatnya orang mukmin itu ya biasanya beda dari maksiatnya orang yang ghairu mukmin. Maksiatnya orang ghairu mukmin itu bisa macam-macam, ya bisa surbul khamr sampai dengan katakanlah zina dan sebagainya. Ya. Tapi maksiatnya orang mukmin ya maksiat tapi beda. Ya paling-paling maksiatnya orang mukmin itu bohong sama istri tua gitu ya. Karena biasanya kalau muda nggak dibohongi biasanya. Itu biasanya begitu. Tapi lain, maksiatnya lain. Loh kalau ghairu mukmin di Amerika misalnya itu malah nggak pernah loh bohong sama istri. Karena bohong itu menjadi persoalan yang besar sekali di dalam peradaban mereka, dalam budaya mereka. Ya ini lain. Nah, peradaban inilah yang saya kira
perlu lebih kita kedepankan. Beberapa waktu yang lalu, awal 2020, saya diundang untuk ikut serta dalam satu majelis pemimpin-pemimpin agama Ibrahimiyah di Vatikan. Forum itu disebut sebagai Abrahamic Faith Initiative. Hadir di situ dari kalangan Muslim ada Syekh Abdullah bin Bayah dan ada ya sejumlah masyayikh dari dunia Islam yang lain. Dari kalangan Katolik ada Kardinal Ayuso, Presiden PCID. Dari kalangan ya ada juga Monsinyur Khalid Akasha. Ini jangan salah, Monsinyur Khalid Akasha ini uskup Katolik Yordania. Namanya Monsinyur Khalid Akasha. Ya. Nah, ini kembali menjadi penegasan bahwa ya Arab itu juga tidak semuanya Islam. Ada juga uskup Katolik yang namanya Arab, memang orang Arab. Ada yang dari evangelis Dr. Thomas Johnson dari Yahudi, ada Rabi David Rosen dan lain sebagainya. Dan di sana kita berdialog buka-bukaan habis. Kita tidak hanya bicara soal bagaimana ajaran-ajaran Islam yang indah, yang penuh kedamaian dan sebagainya. Begitu juga Kristen dan Yahudi, tidak. Buka-bukaan habis kita. Kita buka-bukaan bahwa kita di dalam sejarah memang dulu pernah lama sekali bermusuhan. Kita pernah perang habis-habisan. Islam terlibat peperangan melawan Kristen Eropa itu sudah mulai sejak zaman Umayyah dengan Tariq bin Ziyad yang pada waktu itu berhasil sampai ke Perancis Selatan di Toulouse sana sebelum akhirnya dipukul mundur oleh Charles Martel dan tidak pernah berhenti sampai akhir dari dinasti Utsmaniyah, yaitu berakhirnya Perang Dunia Pertama yang ya dilalah, memang Turki Utsmani kalah. Tapi sepanjang sejarah itu tidak pernah berhenti perang. Begitu juga dengan Yahudi, bukan hanya Islam dengan Yahudi, tapi Kristen dengan Yahudi. Ini konflik sampai hari ini tidak pernah selesai. Maka apa kesimpulannya? Kita punya kesimpulan bersama-sama pada waktu itu bahwa memang pada masa lalu, lebih-lebih sebelum lahirnya tata dunia pasca Perang Dunia Kedua, agama berfungsi sebagai basis konsolidasi politik untuk melakukan persaingan dengan identitas-identitas lainnya. Politik Islam yang diwakili oleh Turki Utsmani melawan politik Kristen yang diwakili oleh negara-negara Kristen di Eropa melawan politik Hindu di India dan seterusnya. Itu adalah fungsi agama pada masa lalu. Dan fungsi ini begitu lama dijalankan sehingga kemudian bahkan dilembagakan di dalam sejumlah wawasan-wawasan keagamaan masing-masing yang dianggap muktabar. Di dalam Islam yang ada begitu, di dalam Yahudi ada begitu, di dalam Kristen juga ada, di dalam Hindu juga ada, semuanya ada. Tapi kemudian kita sampai pada kesimpulan
tentang realitas hari ini. Bahwa sekarang persaingan antar identitas yang mengarah kepada konflik antar identitas tidak mungkin lagi ditanggungkan oleh umat manusia. Kalau Islam ini harus perang lagi melawan Kristen, harus perang lagi melawan Yahudi, perang lagi melawan Hindu, bukan hanya satu sama lain akan menderita korban-korban yang besar, tetapi seluruh peradaban dunia akan runtuh tanpa ada pemenangnya. Semuanya akan kalah. Maka bersama-sama dengan para pemimpin agama dari agama-agama Ibrahimiyah ini semuanya, ya, disepakatilah ya, satu agenda bersama bahwa agama-agama harus bergulat, harus berupaya sekuat tenaga untuk menemukan fungsi baru di dalam pergaulan peradaban di tengah konteks realitas abad ke-21 ini. Nah, Pak Ketua Umum dan kader-kader P3, ini adalah masa depan yang lebih masuk akal. Karena kalau kita paksa kembali kepada konstruksi-konstruksi masa lalu, secara realistis kita tidak akan mencapai apapun kecuali kehancuran bersama, keruntuhan bersama. Nah, ini saya mengusulkan sesuatu yang mungkin bisa menjadi peluang lebih besar bagi Partai Persatuan Pembangunan. Partai Islam yang ingin bergulat untuk ikut menyumbangkan khidmat bagi terwujudnya peradaban yang baru, yang damai, yang adil berdasarkan akhlakul karimah, yang didasarkan atas penghormatan, atas kesetaraan hak dan martabat di antara sesama manusia. Karena semua yang saya sebut tadi itu sesungguhnya adalah substansi yang paling saripati dari ajaran-ajaran agama kita. Nah, untuk bisa bertarung, bergulat menuju masa depan peradaban itu, saya yakin P3 ini terutama karena ketua umumnya Pak Soeharto ini punya potensi. Kenapa? Karena untuk mampu bergulat, ikut mengikhtiarkan masa depan, siapapun yang ingin menjadi aktor yang signifikan di dalam pergulatan itu, dia harus memiliki dua karakter utama, yaitu keluasan dan keuletan. Luyunah wa murunah, flexibility and resilience. Karena di tengah samudera sejarah ini kita akan bertemu dengan berbagai hal yang tidak kita duga sebelumnya. Lautan sejarah ini adalah lautan ketidakpastian. Nah, saya yakin P3 insya Allah mampu, punya potensi untuk itu karena ketua umumnya Pak Soeharto Mono Arfa. Beliau ini sudah menunjukkan pergulatan hidup yang diwarnai dengan flexibility and resilience. Maka beliau sebut tadi mulai dari Malang sampai sekarang. Karena keyakinan saya pada kemampuan untuk
Pak Harso untuk menjadi luwes dan ulet tadi itu sebetulnya saya tadinya menduga ini putra beliau ini. Ternyata cucu, jadi mudah-mudahan. Tapi saya yakin sebentar lagi ada putra beliau yang lebih muda dari ini. Semua perjalanan hidup Pak Suharto Monoarfa ini kalau saya harus memberikan deskripsi yang singkat itu adalah gambaran flexibility and resilience. Makanya Gus Ipul dan Pak Amin saat ini ngebet sekali kepengen belajar banyak dari Pak Suharto ini. Bagaimana bisa membangun rumah yang baik yang nanti sekaligus ada tangganya, itu yang penting. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, kembali ke masa lalu, selain bukan pilihan yang masuk akal, karena tidak rasional dan tidak realistis, karena waktu tidak bisa berbalik. Yang kedua, juga tidak strategis. Kalau P3 ingin mencari konstituen, hari ini itu yang ada di antara kita ini sebagian besar adalah generasi milenial yang lahir tahun 90-an, tahun 2000-an. Nggak ada yang ngerti gimana asal-usulnya P3. Jadi kalau dikasih lihat foto-foto saya tadi itu nggak ada yang paham harusnya. Mereka ini generasi milenial yang lahir di tengah konteks realitas yang sama sekali baru. Maka tidak masuk akal kalau kita tidak menawarkan kepada mereka masa lalu yang tidak mereka kenal, yang mereka tidak punya hubungan sama sekali dengan masa lalu itu. Yang masuk akal, yang rasional, yang strategis adalah menawarkan kepada mereka masa depan. Mudah-mudahan Partai Kebangkitan Bangsa ini masa? Ya mohon maaf, karena saya sendiri memang kader PKB. Ini harus saya sampaikan. Partai Persatuan Pembangunan. Saya berharap Partai Persatuan Pembangunan ini sungguh-sungguh bisa bangkit menjadi partai yang mempersatukan masyarakat untuk membangun bersama-sama, untuk membangun peradaban masa depan. Karena itu yang kita butuhkan dari semuanya. Kalau tadi dikatakan bahwa Nahdlatul Ulama ini milik semua orang, itu adalah realitas. Memangnya milik semua orang. Tidak ada satupun yang secara realistis punya kapasitas untuk mengklaim Nahdlatul Ulama. Milik semua orang. Dan Nahdlatul Ulama ingin mengajak semua orang untuk bersatu bersama-sama membangun masa depan. Saya sangat berharap bahwa Partai Persatuan Pembangunan ini sungguh-sungguh nanti bisa menjadi elemen strategis di dalam senyawa energi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membangun peradaban masa depan bagi seluruh umat manusia. Jadi jangan buru-buru cemburu kalau saya katakan kepada partai lain bahwa partai itu adalah senyawa, elemen dari senyawa bersama Nahdlatul Ulama, karena itulah realitasnya. Karena sejarah
bangsa dan negara ini memang tumbuh bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama. Kita bergulat mencari jalan keluar dari masa ke masa, dari masalah-masalah bangsa ini bersama-sama. Kita sudah melewati berbagai macam cobaan bersama-sama, maka seluruh komponen bangsa ini adalah senyawa yang tidak boleh terpisahkan satu sama lain, harus bersatu membangun peradaban bersama. Sekali lagi terima kasih, dan kita bukan hanya berharap lagi sekarang ini PBNU memang sudah dalam satu ikatan kerja bersama dengan Ketua Umum P3 yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan ini. Kita sudah melakukan kerja-kerja bersama untuk mengikhtiarkan khidmah yang lebih membawa maslahat bagi seluruh bangsa dan negara ini, dan insya Allah juga secara lebih luas bagi kemanusiaan dan peradaban dunia seluruhnya. Semoga ini semua menjadi ikhtiar yang barokah. Kalau ada Kiai Afifuddin Muhajir, Wakil Rois Am, ini saya kira sudah jadi jaminan barokah, insya Allah. Maka ini memang cerdas sekali Pak Harso ini mengajak Kiai Afifuddin Muhajir. Sebab kami sendiri, ini mohon diketahui juga, kami sendiri dalam PBNU ini, ketika kami harus berpikir tentang bagaimana membangun gagasan-gagasan normatif tentang masa depan peradaban, tidak ada yang lebih kami andalkan selain Kiai Afifuddin Muhajir. Nah, maka kalau nanti beliau sungguh-sungguh secara strategis diperankan di dalam Partai Persatuan Pembangunan ini saya kira akan sangat signifikan bagi penguatan energi bukan hanya Nahdlatul Ulama tapi seluruh bangsa ini di dalam perjuangan masa depan peradaban itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.